بسم الله الرحمن الرحيم. Semua dalam semua. Cik, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga dengan takdir dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk di sini, kita bisa bernafas di sini, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat agung, yang wajib bagi kita seorang muslim untuk pandai-pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menghitung, Pak, berapa puasa Ramadan yang telah kita lalui? 20 kali? 30 kali? 40 kali? Ada tidak Ramadan yang kita lalui, bulan puasa yang kita jalankan, itu membuat kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin cinta kita dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala,
makin cinta kita dengan Al-Quranul Karim, makin cinta kita dengan salat, makin cinta kita dengan akhirat. Atau sebaliknya, puasa yang selama ini yang kita lakukan tidak ada membuat perubahan di dalam diri kita, masih tetap saja kita meninggalkan salat, masih tetap saja kita meninggalkan belajar, masih tetap saja kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Maka hikmah terbesar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada puasa agar seseorang makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda ketika kita keluar dari bulan puasa, kita makin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibu-ibu, yang perempuan, ketika keluar dari bulan Ramadan, mereka sudah tidak berani melepaskan jilbab-jilbab mereka. Lalu selama ini apa manfaatnya puasa kita? Sudah puluhan tahun kita berpuasa, tapi masih berani kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian sebagaimana orang-orang terdahulu telah diwajibkan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian takut memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hari ini adalah nikmat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Nikmat kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang sekian kalinya. Tapi umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak Allah berikan cuma-cuma begitu saja, tidak. Bahkan umur salah satu yang Allah Subhanahu wa taala akan tutup pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu qadama 'abdi yaumal qiyamah." Kaki seorang hamba tidak pernah akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kaki yang kita pakai ini, yang terkadang malas kaki kita ini untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil untuk melaksanakan sholat, tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pak, kaki yang ini tidak akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi stroke nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Tuhan bangga dengan kaki-kaki Tuhan yang tidak pernah meletakkan, tidak pernah mengangkatkan kaki-kaki kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. La yazalu qadamu 'abdi yaumal qiyamah. Kaki seorang anda tidak akan pernah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak-anak kalian tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah, kecuali anak-anak yang kalian didik untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi,
di mana saudara akan lari dari saudaranya, bapak akan lari daripada anaknya, anak akan lari daripada bapaknya. Mereka takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Pak, anak-anak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? La yazalu qadamu 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu 'anil amr. Sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama yang Allah akan tanya, an umrihi fima afna. Tentang umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentang waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentang kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tuhan gunakan kesempatan tersebut, kita gunakan kesempatan tersebut, umur tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kesempatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pertemuan dan pertemuan di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sama sekali tidak membuat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an khairun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang manusia terbaik, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang baik amalnya? Man qala umruhu, siapa yang panjang umurnya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan umur tersebut untuk memperbaiki diri, dia gunakan umur tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang Allah akan tanya tentang harta, tentang duit yang luar baik. In aina iktasaba wa fima anfaqa. Allah akan tanya dari mana engkau mendapatkan uang tersebut, wa fima anfaqa, dan digunakan untuk apa uang tersebut. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan berhari raya, kebahagiaan kita bisa kumpul dengan keluarga kita, kebahagiaan kita bisa menatap wajah orang tua kita, kebahagiaan ketika kita bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan sanak saudara kita. Ini kebahagiaan yang sementara. Ini bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat terbesar yang akan didapatkan oleh seorang hamba pada hari kiamat nanti, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badri. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalian benar-benar akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, Pak, apakah kita di sini termasuk orang-orang yang Allah anugerahkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, sebenarnya, Pak, ada orang-orang yang tidak layak, ada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan pada hari ini. Bahkan mereka lebih layak, bahkan mereka lebih pantas mendapatkan doa kecelakaan dari Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa tidak, Pak? Di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dia tidak baca Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan ada solat tarawih, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang solat bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala semalam suntuk. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala 1000 bulan, sama dengan orang beribadah 83 tahun 4 bulan. Ini keutamaan yang sangat besar sekali. Ada orang-orang yang hari ini mereka tidak pantas dan tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan mereka lebih layak dan lebih pantas untuk mendapatkan doa kecelakaan dari Jibril alaihi salatu wassalam.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abdun syaqiyun, celaka seorang hamba. Abdun syaqiyun, celaka seorang hamba. Adraka Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dia mampu baca Quran, dia mampu ibadah kepada Allah, dia mampu ke masjid, tapi itu tidak dia lakukan. Maka orang yang seperti ini lebih layak, maka orang yang seperti ini lebih pantas untuk mendapatkan doa kecelakaan dari Jibril alaihi salatu wassalam." Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan? Apakah kita termasuk orang-orang yang layak? Apakah kita termasuk orang-orang yang pantas untuk merayakan hari raya Idul Fitri? Itu jawaban bisa kita jawab di dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang menghidupkan bulan Ramadan? Apakah kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam-malam kita dengan membaca Al-Quranul Karim? Atau kita termasuk orang-orang yang lalai, yang cinta dengan dunia kita, yang tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak peduli dengan Al-Quran, yang tidak peduli dengan masjid? Maka Anda termasuk orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan pada hari ini. Kebahagiaan pada hari ini hanya pantas didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membuat kita sadar, bisa membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita ingin melihat amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat dia setelah bulan Ramadan. Ketika dia istiqomah setelah bulan Ramadan, ketika dia masih membaca Al-Quran, ketika dia masih sholat malam, ketika dia masih pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka ini tanda, maka ini alamat bahwa amal orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini bukanlah termasuk bulan Ramadan yang terakhir buat kita. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, apabila telah datang masa kematian kami, maka wafatkanlah kami di atas ketaatan kepada-Mu ya Allah. Wafatkanlah kami di atas Islam. Jangan Engkau wafatkan kami di atas kekufuran. Jangan Engkau wafatkan kami di atas kemaksiatan dan dosa. Alangkah bahagianya hati kami seandainya maut menjemput kami sedang bercucuran air mata, merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan manisnya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb kami, jangan jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir buat kami. Ya Allah ya Rabb kami, jangan jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir buat kami. Panjangkanlah umur-umur kami ya Allah. Jadikan kami istiqomah dalam ketaatan kepadamu. Berikanlah kesempatan kepada kami. Berikanlah kesempatan kami untuk bertobat kepadamu. Berikanlah kesempatan kepada kami agar kami bisa berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Biarkanlah kami terus bisa menambah amal soleh kami. Biarkanlah menjadi bekal buat kami untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.